Amerika Serikat dilaporkan kehilangan 4 pesawat dalam 2 hari selama operasi militer di Irak. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik di kawasan Timur Tengah. 2 pesawat tempur milik Amerika Serikat, yakni F-15E dan A-10, dilaporkan jatuh dalam insiden terpisah pada 3 April 2026. Kedua pesawat tersebut terkena tembakan saat operasi berlangsung hingga misi terganggu. Insiden penembakan 2 pesawat dalam 1 hari menambah daftar kerugian militer Amerika Serikat. Untuk menyelamatkan awak pesawat, militer Amerika Serikat mengerahkan helikopter dan pesawat angkut. Namun, rekaman video yang telah diverifikasi menunjukkan helikopter mendapat tembakan senjata ringan dari darat. Akibat risiko tersebut, helikopter memutuskan menjauh demi menjaga keselamatan misi penyelamatan. Sementara itu, pesawat angkut juga mengalami kerusakan saat digunakan dalam operasi pencarian awak. Karena kondisi pesawat tidak dapat bergerak, pasukan khusus memutuskan untuk menghancurkannya. Langkah tersebut diambil agar pesawat tidak jatuh ke pihak lawan. Laporan lain menyebut pesawat C-130 mendapat tembakan di sekitar Isfahan. Lokasi tersebut berjarak hampir 400 km dari perbatasan Iran dan Irak, sehingga menunjukkan luasnya jangkauan operasi udara. Karena sebagian pesawat tidak dapat digunakan, militer Amerika Serikat mengerahkan 3 pesawat tambahan. Pesawat tersebut digunakan untuk menjemput personel dan melanjutkan proses evakuasi. Seluruh personel dilaporkan berhasil keluar dari wilayah Iran setelah operasi berakhir. Rangkaian insiden ini menunjukkan tingginya risiko operasi militer di wilayah konflik. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa misi penyelamatan menjadi bagian krusial dalam setiap operasi tempur. Operasi penyelamatan militer Amerika Serikat berlangsung di wilayah Iran selama hampir 2 hari. Misi ini dilakukan untuk menemukan seorang kolonel awak pesawat F-15E yang terpisah saat insiden terjadi. Reporter pertahanan Fox News Jennifer Griffin menyebut kolonel tersebut berhasil menyelamatkan diri dengan kursi lontar. 2 awak pesawat F-15E keluar dari pesawat setelah insiden terjadi. Pilot ditemukan lebih dahulu, namun kolonel yang bertugas mengelola sistem persenjataan tidak segera ditemukan. Karena posisi belum aman, perwira tersebut dilaporkan berpindah tempat untuk menghindari pencarian di lapangan. Perwira itu disebut harus mendaki ratusan meter menuju lokasi perlindungan. Pada saat yang sama, militer Amerika Serikat melakukan serangan ke sejumlah titik di sekitar area tersebut. Langkah itu dilakukan untuk membuka jalur aman dan mengurangi risiko terhadap awak pesawat. Operasi penyelamatan dilakukan secara lintas lembaga dengan melibatkan militer dan badan intelijen. Badan Intelijen Amerika Serikat atau CIA menyebarkan informasi bahwa seluruh awak telah dievakuasi. Informasi itu digunakan sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi tekanan di lapangan. Angkatan bersenjata Amerika Serikat mengerahkan ratusan personel untuk menentukan posisi perwira. Awak pesawat dilaporkan membawa perangkat komunikasi khusus dan pemancar sinyal lokasi. Sinyal itu sempat terdeteksi tak lama setelah pesawat jatuh. Namun perwira tidak dapat terus-menerus mengirim sinyal karena berisiko terdeteksi pihak lawan. Menurut laporan, sinyal lokasi tersebut hanya dapat dijangkau oleh Badan Intelijen Amerika Serikat. Data lokasi kemudian diteruskan ke Departemen Pertahanan dan Markas Besar Militer. Lokasi tersebut menjadi titik utama dalam operasi pencarian. Setelah hampir 2 hari bersembunyi, perwira akhirnya berhasil diselamatkan. Pesawat angkut yang mengalami kerusakan menjadi tantangan terakhir dalam proses evakuasi.
Militer Amerika Serikat kemudian mengerahkan 3 pesawat tambahan untuk menyelesaikan misi penyelamatan. Insiden ini menambah total kerugian pesawat Amerika Serikat menjadi sekitar 13 unit sejak operasi dimulai. Kerugian sebelumnya termasuk pesawat F-15 di Kuwait dan pesawat tanker KC-135 di Irak. Sejumlah pesawat di pangkalan Arab Saudi juga dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan. Militer Amerika Serikat mengonfirmasi pesawat F-35 sempat melakukan pendaratan darurat dengan awak selamat. Selain itu, sejumlah pesawat nirawak model MQ dilaporkan terkena tembakan saat operasi berlangsung. Untuk mengurangi risiko kerugian, Amerika Serikat menggunakan pesawat nirawak Lucas dengan biaya lebih rendah. Operasi penyelamatan ini menunjukkan kompleksitas misi militer di wilayah berisiko tinggi. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya koordinasi cepat untuk menjaga keselamatan personel. Operasi militer Amerika Serikat di Iran menunjukkan tingkat risiko tinggi dengan hilangnya 4 pesawat dalam 2 hari. Insiden itu memicu operasi penyelamatan besar yang melibatkan militer dan badan intelijen untuk mengevakuasi awak pesawat secara aman. Rangkaian kejadian ini menegaskan bahwa misi penyelamatan menjadi faktor krusial dalam menjaga keselamatan personel di tengah konflik berintensitas tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.